Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Tentunya sebelum ke sekolah tadi kalian sudah makan siang ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan untuk kelas 4D bahwasanya wali kelas kalian di rumah sedang cuti melahirkan. Jadi untuk sementara Bapak menggantikan di rumah. Jadi kalian digabung dengan lokal 3D. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin absen dulu ya. Yang kelas 3D apakah ada yang sakit? Izin. Alfa. Alhamdulillah hadir semua. Untuk yang kelas 4D apakah ada yang sakit? Izin. Alfa. Alhamdulillah berarti hadir semua. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak ingin menyampaikan materi untuk kelas 3D dulu ya. Jadi yang untuk siswa kelas 4D harap tenang dulu, jangan mengganggu temannya, duduk yang rapi ya. Nanti dan kalian baca-baca dulu materi yang ada di buku cetak itu sebelum Bapak jelaskan nanti. Baiklah, Bapak menyampaikan materi yang untuk kelas 3D dulu ya. Yang 3D sebelum kita memasuki pelajaran hari ini kan sudah Bapak sudah menyampaikan bahwasanya untuk membawa alat peraga berupa gambar uang, baik itu uang kertas ataupun itu uang logam maupun uang gira. Jadi materi kita hari ini adalah uang. Uang adalah alat ukur yang sah pada zaman sekarang ini. Orang yang memiliki barang untuk dijual itu namanya penjual. Dan orang yang memiliki barang untuk dibeli, orang yang memiliki uang untuk membeli barang itu namanya pembeli. Uang itu terbagi dua macam, ada uang kartal maupun uang giral. Uang kartal itu yang pertama yaitu uang kertas. Uang kertas itu ciri-cirinya berbentuk persegi panjang di situ. Tapi sebelumnya Bapak tunjuk dua orang dulu dari kelas 4 maju ke depan. Dua orang kelas 4. Terus dua orang kelas 3 maju ke depan membawa alat peraga yang kalian bawa dari rumah itu. Dan nanti teman-teman tahu kan mana aja uang kertas, mana uang logam dan mana uang giral. Nah, sini, baris ke sini. Oke. Yang pertama yang Bapak sampaikan tadi itu uang kertas ya kan? Uang kertas itu ini uang kertas. Nah, tolong tunjuk sana. Nah, ya, uang kertas ini nih dimulai dari uang 1.000 rupiah, 2.000, 5.000, seperti ini bentuknya ya. Terus 1.000, ini 20.000, kayak gini bentuknya nak. Ayo teman, tunjukkan ke teman-temannya. Kelihatan kan? Dan lanjut uang 50.000, warnanya biru, dominan biru. Dan terakhir uang 100.000. Kayak gini bentuknya ya. Didominasi dengan warna oranye. Ada gambar pahlawan kita Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta. Ini bentuk uang kertas. Bentuk uang kertas itu berbentuk persegi panjang.
bertuliskan besar nilai uangnya di sini. Sudah itu di sudut ada gambar lambang Garuda, ini Garuda Pancasila di lambangnya. Ini dia, ya, kelihatan ya? Tunjukkan nak. Dan itu ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia di sini. Berarti di sebaliknya nih, di sebaliknya ini ada, ya kan? Ada tanda tangan di sini, ya kan? Itu untuk uang kertas. Selanjutnya, dan uang kertas ini kalian harus bisa menyimpannya dengan baik, karena uang kertas itu mudah robek. Jadi simpanlah uang kertas itu dengan baik, jangan dilipat-lipat kali atau dikerumkan di kantong, ya kan? Sekarang Bapak ingin menunjukkan uang logam. Uang logam itu seperti ini. Dimulai Bapak susun dulu nak ya. Dimulai dari pecahan 100. Begini bentuknya ya. Terus pecahan 200, begini bentuknya nak. Ayo nak tunjukkan ke teman-temannya. Kelihatan di belakang, kelihatan ya. Lanjut ke uang logam 500 seperti ini ya. Dia timbul apanya, gambarnya. Uang pecahan 1000, ini dia bentuknya, ada gambar angklungnya ya. Sudah jelas kan? Kalau ciri-ciri uang logam tadi itu ya, berbentuk bundar atau bulat, sisi lingkarannya timbul. Ini sisi lingkarannya timbul, ya kan? Sudah itu bertuliskan nilai besarnya uang, ini dia 100, ya kan? Sudah itu bertuliskan tahun pembuatannya, nih 2016. Terus bertuliskan Bank Indonesia, ini dia Bank Indonesia, ya kan? Yang dimaksud yang jadi uang kertas maupun uang logam itu termasuk uang kartal. Sekarang Bapak jelaskan lagi uang giral. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, ada dua macam jenis uang, ya kan? Pertama uang kartal, yaitu uang logam dan uang kertas. Dan uang giral. Uang giral itu, kalau uang giral itu adalah alat pembayaran atau penukar dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Contohnya cek. Ayo nak, tunjukkan ke temannya mana yang cek. Bapak cari dulu ya. Nih, berbentuk cek itu seperti ini nak. Di sini tertulis 2.700.000.000 rupiah. Wow, besar sekali ya. Ini berbentuk cek. Apa itu cek? Cek itu adalah salah satu uang giral yang paling sering digunakan. Cek merupakan surat berharga yang berisi perintah tertulis pada selembar kertas dari pemilik rekening kepada bank untuk membayar sejumlah uang. Itulah cek. Dan giro bentuknya seperti ini. Kelihatan kan? Tunjukkan nak ke teman-temannya. Ini giro. Giro itu adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat berharga lainnya, atau mulai memindah bukuan. Itulah cek. Terus apa uang giral lagi? Yaitu kartu kredit. Ini bentuknya nak, kartu kredit. Tunjukkan ke temannya ya. Ini kartu kredit. Kartu kredit itu adalah
kartu kredit itu adalah termasuk uang giral yang kerap digunakan oleh nasabah. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank penerbit dan menjamin nasabah untuk menggunakannya berbelanja tanpa membayar secara kontan atau kredit atau utang. Pada akhir bulan atau waktu yang telah ditentukan, nasabah harus membayar tagihan kartu kredit tersebut. Jadi kita kartu kredit itu kita tidak perlu membawa uang lagi kalau belanja, cukup pakai kartu kredit itu. Nah, jadi apalagi yang termasuk uang giral, yang termasuk uang giral di sini wesel pos. Kayak mana bentuknya? Ini nak, ini wesel pos, ya, kelihatan kan? Wesel pos itu menjadi primadona pada zamannya sebelum adanya internet banking atau dompet elektronik. Wesel pos adalah surat pos yang dapat digunakan untuk mengirim uang. Nah, itulah beberapa contoh dari uang giral itu, ya. Terus kita masuk lagi materi fungsi uang itu sendiri. Fungsi uang itu sebagai alat tukar. Misalnya kita belanja menggunakan uang, nah itu sebagai alat pembayaran, nah itu sebagai alat penunjuk harga, sebagai pembanding harga, sebagai alat pengukur nilai, dan sebagai alat penyimpan kekayaan. Sudah jelas kan? Untuk materi kelas 3D, yaitu tadi kita sudah membahas mengenai apa yang disebut dengan penjual, apa yang disebut dengan pembeli. PP uang ada berapa aja, yaitu uang kartal, uang giral, ya kan? Nah, untuk itu Bapak kasih latihan sama kalian ya. Latihannya sudah Bapak jelaskan untuk kelas 3 ya. Tunggu Bapak cari dulu ya untuk soal kelas 3 ini. Ya. Kerjakan latihan ini. Yang kalian silakan duduk. Ya. Nih, untuk kelas 3D silakan kerjakan latihan yang sudah Bapak siapkan ini. Jadi Bapak menjelaskan materi untuk kelas 4D lagi ya. Jangan ribut, kerjakan latihan ini masing-masing ya. Ini Bapak bagikan. Ya. Kerjakan, jangan ribut. Bapak menjelaskan materi untuk kelas 4D lagi ya. Silakan kerjakan. Nah, sekarang masuk ke materi untuk kelas 4D, yaitu untuk materi kelas 4D yaitu mengenai uang juga, tapi mengenai pecahan. Materi kalian adalah mengenai pecahan uang. Suatu contoh. Nih, misalnya kalian sudah membawa gambar-gambar uang juga ya kan? Jadi Bapak dua orang lagi ke depan untuk menjelaskan, untuk melihatkan mata. Rasanya tidak perlu yang, silakan dulu. Bapak aja jelaskan. Nih, misalnya untuk pelajaran matematika kita untuk yang 4D ini yaitu mengenai pecahan. Misalnya suatu contoh, kalian pergi ke kedai atau ke toko membeli suatu barang. Misalnya kalian membeli raket badminton
dengan harga 100.000 nih, ya kan? Dengan harga 100.000 nih dipotong 15%. Jadi kira-kira berapa lagi harga pastinya? Jadi 100.000 ini dikurang 15% tinggal berapa? Nah, mari kita bahas sama-sama. Jadi tunggu ya. Nih misalnya harga raket badminton itu misalnya tadi ya, misalkan tadi harga raket badminton itu raket badminton Rp100.000. Ya kan? Kena apa? Dipotong dengan harga diskon. Diskonnya 15%. Nah, jadi yang ditanya sekarang berapa harga sebenarnya? Jadi caranya itu 15% per 100 dikali 100.000 sama dengan ini. Kita mencari diskon 15% ini ya. Jadi ini dicoret, ini dicoret. Jadi berapa tuh jadinya? 15 kali 1. Jadi 15.000. Inilah 15.000 inilah 15% dari 100.000 itu. Jadi harga pastinya adalah 100.000 dikurang 15.000. Jadi sama dengan 85.000. Sudah paham? Misalnya lagi. Sekarang yang ini kan mencari nilai persen ya kan? Sekarang kita mencari nilai diskon itu berapa persennya. Nah, satu contoh misalnya kalian misalnya membeli botol minuman harganya 70.000. 70.000 itu uang 51 dan uang 51 dan uang 20.000. Nah, jadi 70.000 di diskon dapat kalian potongan harga botol minuman itu seharga 15.000. Jadi berapa itu? Jadi berapa misalnya harga botol minuman tadi ya 70.000 misalnya. Ya kan? Harganya. Nah itu dapat diskon 15.000.
Jadi berapa harga botol minuman itu lagi? Ya kalian kurangi. Jadi 70.000 dikurang 15.000 berapa? Jadi 55.000. Yang ditanya sekarang ini 15.000 ini berapa persen? Ya kan? Mari kita cari. Caranya di sini 15.000 per 70.000 dikali 100 sama dengan, mari kita cari ya. Coba pakai kalkulator. Siapa yang punya kalkulator? Misalnya tadi ya 15.000 dibagi 70.000, terus dikali 100, jadi sama dengan diskonnya itu 21%. Jadi ini nih 15.000 ini nih dari 70.000 ini merupakan 21%. Sudah jelas? Jadi kalau sudah jelas, Bapak kasih tugas kalian lagi ya. Bapak sudah menyiapkan tugas latihan. Maaf, latihan untuk kelas 4 ini. Ini dia. Ya. Sambil Bapak mengecek latihan untuk yang 3D yang Bapak berikan tadi, kalian kerjakan ini. Ya, Bapak bagikan ya. Nah, kerjakan latihan itu ya. Jangan ribut. Jangan mengganggu temannya. Bapak mengecek latihan kelas 3D dulu ya. Harap tenang. Oke? Dah yang 3D silakan kumpul latihannya. Yang 4D silakan kumpul latihannya. Baiklah. Setelah Bapak nilai dari latihan kalian ini bagus-bagus nilainya ya. Alhamdulillah kalian dapat memahami materi hari ini. Jadi sekian dulu materi hari ini. Kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Oke.